Shalom untuk yang di rumah, haleluya. Luar biasa, hari ini adalah hari Minggu pertama tahun 2021, luar biasa kan? Dan ini adalah tanggal 3 Januari, saudara. Angka 3 itu luar biasa, saudara. Ada Trinitas, Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Kita juga terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Dan biarlah hari ini kita boleh mempersembahkan ibadah kita kepada Tuhan. Yang dapat kita persembahkan hanyalah pujian penyembahan, saudara. Tidak ada yang lain. Dan biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi setiap ini. Setiap kita yang ada di ruangan ini, bahkan yang ada di rumah, sesungguhnya Allah itu hadir. Karena Dia ada di setiap hati kita. Tapi adalah bagian kita kalau kita mau untuk bertemu dengan Dia. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh mau ingin bertemu dengan Tuhan, terutama pada ibadah ini. Saudara, melalui pujian penyembahan, saya tahu Tuhan tuh suka sekali dengan pujian dan penyembahan saudara. Saya mau menjelaskan sedikit karena ada bahasa Inggris yang harus kita ya. Jadi kalau yang sudah mengerti, bear with me, tolong sabar. Mungkin ada beberapa yang belum mengerti dengan baik bahasa Inggris. Saya akan jelaskan dulu. Lagu pertama dan kedua ada bahasa Inggrisnya dan tidak ada terjemahannya. Lagu ketiga ada terjemahannya. Dan lagu terakhir, sebenarnya semua lagu ini sudah pernah dinaikkan pujiannya. Saya minta tolong coba lihat dulu. Yang pertama, To God Be the Glory. Saudara, kalau saudara ikut ibadah tanggal 1, ingat bahwa kita masuk tahun baru dengan penuh kemenangan. Amin. Dan kemenangan itu kemuliaan bagi Tuhan. To God be the glory. Biarlah kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Untuk segala yang sudah Tuhan lakukan. For the things He has done. With His blood, He has saved. Baik, yang selanjutnya. Kita tahu semua karya penebusan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Darahnya tercurah. Dan itulah yang menyelamatkan setiap kita. Sesungguhnya kita tidak layak. Tapi karena Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, Dia menyelamatkan kita. His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. Dengan kuasanya, kekuatan kuasanya, Dia membangkitkan setiap kita, saudara. His power, He has raised me. Karena kita harus terus naik, saudara. Tidak bisa tinggal kelas ya. We have to go to the next level. Kita harus bangkit, naik ke level yang lebih tinggi lagi. Tidak bisa tetap. Hanya Tuhan Yesus yang tidak berubah, saudara. Kita harus terus berubah mencapai kesempurnaan. Amin. Oke. Lagu kedua, itulah Allah Bapa. Father, we love you. Karena Dia cinta kasih Tuhan itu luar biasa. Ada 3 lagi, saudara ya. Tadi iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Kenapa angka 3 itu luar biasa? Iman, pengharapan, dan kasih. Kasih itu kasihnya Tuhan, saudara. Kalau kasih manusia tidak bisa, saudara ya. Kita harus mencapai yang menjadi kasihnya Tuhan. Dan pada waktu kita naikkan pujian ini, kita katakan, Father, we love you. Allah Bapa, kami mengasihimu. Meskipun kasih kita belum sampai kepada seperti cintanya Tuhan, tapi Tuhan akan melihat hati kita, saudara. Pada waktu kita mau, karena kita tahu kita dikasihi Tuhan yang luar biasa, kita katakan pada Tuhan, Father, we love you, we worship you and adore you. Tuhan Allah Bapa, kami menyembah-Mu dan kami kagum akan Engkau, adore you. Sama, Jesus, we love you, we worship you and adore you. Selanjutnya Spirit, Holy Spirit, we love you, we worship you and we adore you. Ini yang paling penting, refnya. Glorify thy name,
in all the earth. Biarlah kita memuliakan nama Tuhan yang maha tinggi di seluruh bumi ini. Amin. Itu dua lagu pertama penyembahan Allah, saudara. Ada lagu terakhir adalah The Splendor of the King. You deserve the glory. Tidak pernah kan ada terjemahannya. The Splendor of the King. How great is thou art. Hari ini kita terus memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan di hari Minggu pertama tahun 2021 ini. The Splendor of the King. Splendor itu kemegahan. Raja di atas segala raja itu Tuhan Yesus, amin. Dia akan datang kembali ke dunia sebagai raja. Dia pada waktu pertama kali datang dia sebagai bayi, saudara. Tapi kedua kalinya dia akan datang sebagai raja, amin. Clothed in majesty. Raja itu dilingkupi, bajunya luar biasa, saudara. Di pakaiannya tuh majesty itu sama keagungan Tuhan. Let all the earth rejoice. Biarlah seluruh bumi bersukacita. Selanjutnya, He wraps himself in light. Sesungguhnya dikatakan He itu Tuhannya. Dia melingkupi dirinya dengan light, cahaya, karena dia sendiri adalah cahaya itu. And darkness tries to hide. Kegelapan mencoba untuk bersembunyi. Kegelapan itu si jahat, ya saudara. Dan si jahat itu trembles at his voice. Dia gemetar. Saudara, iblis itu gemetar, saudara, di dalam Tuhan. Apakah kita juga gemetar? Kita harus punya rasa takut kepada Tuhan. Pada waktu kita punya rasa takut, kita punya rasa hormat kepada Tuhan. Dalam setiap ibadah, harus ada itu, saudara. Kita menghormati kehadiran Tuhan. Dia raja di atas segala raja, amin. How great is our God. Kita nanti terakhir kita akan naikkan pujian ini. Okay? Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa Tuhan. Tanggal 3 Januari tahun 2021 Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau yang memilih setiap kami untuk hadir dalam ibadah ini Tuhan. Bahkan yang ikut streaming Tuhan, Engkau juga terus menyiapkan kami. Satukan hati kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu melalui ibadah pertama hari Minggu tahun 2021 ini Tuhan. Ubahkan kami Tuhan. Buat hati kami Tuhan takut dan gentaranya kepada-Mu Tuhan. Dan Tuhan, aku minta Tuhan beri kepekaan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, baik yang di rumah maupun di tempat ini Tuhan. Kepekaan untuk merasakan kehadiran-Mu Tuhan, sehingga ada rasa takut dan hormat, karena sesungguhnya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan, darah-Mu Tuhan sudah melingkupi setiap kami. Tidak ada satupun sakit penyakit apapun melalui si jahat yang akan menyerang kami, karena Engkau membungkus kami dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada Tuhan. Malaikat-Mu bahkan berlaksa-laksa ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan beri setiap kami kepekaan itu Tuhan. Merasakan bahkan Tuhan kalau ada Tuhan, Kau beri kepekaan penglihatan Tuhan.
be the glory. To God be the glory, Lord. To God be the glory. To God be the glory. For the things He has done with His blood.
As
Engkau selalu menepati janji-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk juga menepati
bagian yang kami sudah janji kepadamu Tuhan. Kami seringkali menaikkan pujian, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau lihat hati kami Tuhan. Sungguhnya aku tahu Tuhan, firman-Mu berkata, jika Engkau mengasihiku, turutilah semua perintah Tuhan. Sesungguhnya banyak kali Tuhan kami tidak menuruti perintah-Mu Tuhan. Bagaimana kami dapat mengatakan Tuhan, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Adanya Tuhan ada bagian kami terus Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan yang membuat kami mampu Tuhan. Tapi kami tidak dapat menyalahkan Engkau Tuhan. Ada bagian kami Tuhan untuk mendisiplinkan diri kami Tuhan. Ada bagian kami Tuhan bahwa kami mau Tuhan untuk Engkau ubah Tuhan. Engkau berkata setitik kemauan dari kami Tuhan. Kalau kami mau Tuhan, Engkau akan menolong kami Tuhan. Kalau kami mau setia Tuhan, Engkau Allah yang setia akan menolong kami untuk tetap setia. Kalau kami mau menuruti perintah-Mu Tuhan, Engkau akan menolong kami untuk mengenal Engkau Tuhan. Engkau akan memberikan kami Tuhan kerinduan itu yang daripada-Mu Tuhan, untuk selalu Tuhan mengenal Engkau, untuk haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan, karena dari situ kami dapat mengenal Engkau Tuhan. Mari Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan, baru 3 hari Tuhan kami masuk Tuhan, buat kami untuk berkomitmen dengan Engkau Tuhan, bahwa kami mau mengasihi Engkau, kami mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itulah bagian kami Tuhan. Pada waktu kami berserah dan kami mau, Engkau akan ambil alih setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan terus berubah. Kami mau terus Engkau sempurnakan Tuhan. Ya Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur. Ya Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah. Ya Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah. Oh, terima kasih Tuhan. Hanya terus berkata Tuhan di tempat ini Tuhan. Kalau setiap orang kalau Engkau mau Tuhan, Engkau akan buat Tuhan untuk Bapa yang Kau ini Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau melihat hati kami yang mau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kerinduanku hari ini Tuhan, wajibmu bahwa kami semua Tuhan diberi kepekaan Tuhan, untuk merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau hampirilah setiap kami Tuhan. Hampiri Tuhan, hampiri Tuhan. Yang mau katakan dalam hatimu, aku mau Tuhan Kau hampiri. Tuhan melihat hati. Oh, taruh tanganmu di hatimu Tuhan. Katakan, Tuhan aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan, Engkau hampiri aku Tuhan. Aku mau Tuhan, Engkau ubahkan aku Tuhan. Aku mau menjadi seperti yang Kau mau Tuhan. Buat aku mengerti Tuhan akan apa yang Kau mau Tuhan. Di dalam asyik, 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 ya dalam asyik, di dalam asyik. Mampukan setiap kami Tuhan. Kami untuk mengerti panggilan-Mu Tuhan. Ya lalabase keralabase. Mampukan kami. Kami mau mengerti
menjawab panggilanmu, untuk menjawab panggilanmu, dan berikan kami kerelaan, dan berikanku kerelaan melayanimu dengan sepenuh hati. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, untuk menyelesaikan tugasmu, dan berikanku kesetiaan melakukan semuanya. Beriku hati seorang hamba yang mau menjadi jalanmu, biar lewat kami lawatan terjadi, kabin merah tergelar menyambut kedatangan. Beriku hati seorang hamba yang mau menjadi jalanmu, biar lewat kami lawatan terjadi, kabin merah tergelar menyambut kedatangan. Beriku hati seorang hamba yang mau menjadi jalanmu, biar lewat kami lawatan terjadi, kabin merah tergelar menyambut kedatangan. Karpet merah tergelar menyambut kedatanganmu. Mari Tuhan, buat kami Tuhan sungguh merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, karena kami tahu kami tidak ada apa-apanya sesungguhnya Tuhan. Beri setiap kami hati seorang hamba, hati yang hamba yang mau melakukan apapun tujuannya Tuhan. Engkaulah master kami Tuhan, master of Adonai Tuhan. Beri kami hati seorang hamba Tuhan. Kami tidak akan jatuh terpuruk lagi karena kami sudah di bawah Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan sombong Tuhan, karena itu adalah kejijikan bagi-Mu Tuhan. Tapi buat kami sungguh merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Buat setiap kami menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan. Pelayanan apapun yang Kau berikan bagi kami lakukan dengan sukacita, karena itu kepercayaan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan, yang dalam kesusahan Tuhan, Engkau Allah yang menghibur Tuhan. Yang banyak persoalan Tuhan, karena mereka merasa banyak persoalan Tuhan, mari Tuhan jamah mereka Tuhan, bahwa Engkau Allah yang lebih besar dari persoalan apapun juga Tuhan. Celikan mata rohani mereka, celikan mata mereka Tuhan, untuk melihat Engkau Allah yang besar, yang melebihi setiap persoalan kami Tuhan. Bahkan yang sakit Tuhan, mari Tuhan, tidak sulit bagimu. Engkau Jehovah Rafa, Engkau akan menjamah Tuhan. Tangan-Mu yang berlubang paku itu Tuhan, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan Tuhan. Itu janji-Mu Tuhan. Bagian kami, apakah kami sungguh
dan mujizat keajaiban itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau melihat hati kami pada waktu kami menyembah Tuhan. Biarlah penyembahan kami menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan kepadamu Tuhan. Boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku melihat Engkau tersenyum Tuhan. Haleluya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang akan terus memimpin kami hingga akhir ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyatukan hati kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan lebih lagi Tuhan. Kami sehati Tuhan, sepakat Tuhan, untuk menaikkan pengagungan kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan mau katakan amin. Haleluya. Boleh lihat kiri kanan. Adakah yang belum kenal apa sudah? Kayaknya nggak ada yang baru. Opung selamat datang lagi tempat ini. Opung sudah lama. Ya. Tapi Opung percaya ya, atmosfer surgawi ada di tempat ini. Ya. Akan menjamah Opung. Bahkan setiap kita amin. Bagian kita percaya. Kalau kita ragu-ragu, kita nggak dapat apa-apa. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Karena Allah kita Allah yang hebat, dahsyat. Dia berkuasa di bumi dan surga. Haleluya. Kita tunggu. Dalam kemuliaan
sebelumnya kayaknya harus ada yang bersaksi nih. Silahkan duduk dulu saudara. Ada yang ulang tahun. Dia baru datang kembali, tapi sebetulnya stok lama di kita. Ulang tahunnya mau lebih tepat lagi. Ada yang 31. Kita harus menghormati yang 31 mendekati dan sudah masih muda ya Opung ya, belum 100 kan. Opung harus bersaksi ya Opung, ulang tahun tanggal 31 Desember. Amin. Boleh dari situ. Semua kenal Opung, kalau mau lihat Opung berdiri dan berdiri dan mari Opung bersaksi. Apa dibilang? Ya terima kasih kesehatan. Terima kasih sama ibu diberikan kesehatan. Semoga panjang umur sehat semua kita jemaat yang ada di sini dilindungi Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Roh-roh jahat diusir dari tempat ini. Amin. Sekian dari saya, terima kasih. Kalian berkemuliaan bagi Tuhan. Tuhan kalau makan usia Opung, waduh. Kan masih muda kok, belum 100. Amin. Artinya 100 itu masih muda maksudnya. Umur 100 tahun masih muda sesungguhnya. Oke. Ada satu lagi. Mau. Mari, ini juga stok lama baru datang lagi. Ulang tahunnya sebelum Opung. Masa aku sebut namanya? Oke, tepatnya tanggal 27. Opung dari sana juga. Shalom semuanya. Jadi deg-degan itu dong Kak Peggy bersaksi. Hampir nggak datang Kak karena dibilang bersaksi. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sampai hari ini juga kita adakan kasih karunia Tuhan. Amin. Kata Kak Peggy stok lama iya, bener udah lama banget dari kuliah dulu di sini, terus keluar kota. Ya dalam segala hal intinya apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu proses pendewasaan. Bukan benar atau salah, tapi respon kita yang menentukan dan bagaimana kita menyikapi di dalam Tuhan. Jadi selama dalam berapa lama ya Kak di sini? Kurang lebih 9 tahun ya. Lama. 2011 Oktober kalau nggak salah keluar kota. Ya kurang lebih seperti itu, keluar kota, pelayanan, kerja, tapi kerja juga masih berhubungan dengan pelayanan. Sampai kali ini balik ke Jakarta, bukan baru, udah cukup lama di Jakarta, tapi baru muncul di Dempo. Dengan segala yang Tuhan percayakan, sampai pada titik ini pun, segala hal yang di luar hubungan pribadi dengan Tuhan itu hanya bonus. Yang terpenting bagaimana semakin hari, semakin melekat kepada Tuhan, punya hati yang bersih. Firman Tuhan bilang, kita harus punya sikap hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan manusia. Itu yang dikejar, punya hati nurani yang bersih. Dan apapun yang dilewati, bukan menyalahkan orang, keadaan, tapi kita berespon benar supaya firman Tuhan terus mengisi kita dan kita dipersiapkan untuk semakin lebih lagi apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Seperti Kak Oce bilang, waktu berlalu begitu cepat nggak berasa. Jadi kita harus mengejar supaya apa yang Tuhan rencanakan buat hidup kita terjadi. Itu aja, cukup ya. Terima kasih. Luar biasa banget. Belum lama kok Dewi, masih 1 digit. 1 digit, belum 2 digit, apalagi 3 digit. Terlalu nyaman. Masih 2. Ada lagi kah? Tapi kayaknya waktu ya 2 cukup. Ya, mari kita mau bersukacita lagi. Nah, urapan Tuhan sudah turun atas semua kita. Kita naikkan pujian ini dengan percaya ya Tuhan. Ya Tuhan. Iya saudara, bahwa setiap kita naikkan suatu pujian, renungkan kata-katanya, ya, dan itu terjadi. Kalau kita hanya nyanyi saja, nggak ada kuasanya saudara, ya. Jadi renungkan,
resapi setiap kata-kata dan kalimat itu. Amin. Saya, mari kita main berdiri. Kamu boleh berdiri. Orang pandanglah lurus dalam jubah ujian, hadiratnya memenuhi tempat ini. Orang pandanglah lurus dalam jubah ujian, hadiratnya memenuhi tempat ini. Dan jubah pujian aku kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atas semua masalah dan persoalan. Aku lebih dari ayo lapangan turun, dalam jubah pujian, hadirat
kita diurapi Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kembali menyembah Tuhan. Ya Allah, terima kasih Tuhan. Kembali kami mau menyatakan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Engkau sangat mengasihi dan mencintai setiap kami Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, 1 tahun lagi Kau beri padaku, 1 tahun lagi ku rasa cintamu, 1 tahun lagi kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. 1 tahun lagi kau beri Tuhan, 1 tahun lagi kau beri padamu, 1 tahun lagi ku rasa cintamu, 1 tahun lagi kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh betapa indahnya arti hidup. Cintamu Tuhan, cintamu lebih nikmat dari anggur. Ku rasakan di relung hatiku, cintamu lebih manis dari madu. Tak terselami cintamu, cintamu lebih nikmat dari anggur. Ku rasakan di relung hatiku, cintamu lebih manis dari madu. Tak terselami pikiran Tuhan. Terima kasih buat cintamu Tuhan. 1 kali nanti Engkau telah berjanji, 1 kali nanti, amin, Engkau telah berjanji, 1 kali nanti Kau akan kembali, 1 kali nanti Kau akan mendapati kami, tiada cacat dan celah jadi memberi. 1 kali nanti, 1 kali Engkau yang berjanji Tuhan, Engkau yang berjanji, oh pasti akan kembali kedua kalinya Tuhan, akan kembali. 1 kali nanti Kau akan mendapati kami, tiada cacat dan celah jadi memberi. Sekali lagi Tuhan, 1 kali nanti Engkau yang berjanji Tuhan, 1 kali nanti Engkau tak berjanji, 1 kali nanti akan kembali, 1 kali nanti Kau akan mendapati kami, tiada cacat dan celah jadi memberi. Tiada cacat dan celah, tiada cacat dan celah, tiada cacat, oh tiada cacat dan celah, tiada cacat dan celah jadi mempelaimu Tuhan. Pasti Engkau akan datang kedua kali, dan pasti waktu kami juga ada batasnya Tuhan.
datang untuk menjemput kami Tuhan. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Pada waktu Engkau datang kedua kali ataupun Engkau datang menjemput kami Tuhan, Tuhan tolonglah Tuhan supaya kami tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang tahu waktunya Tuhan, tapi Tuhan tolong kami menyiapkan diri kami Tuhan. Mari Tuhan, Roh Kudus tolong kami, tuntun kami Tuhan, setiap kami Tuhan melalui waktu demi waktu Tuhan. Ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau bisa datang kapan saja Tuhan. Kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan, kami rindu Tuhan, kami termasuk yang Kau angkat di mana Tuhan. Pada waktu Engkau menjemput kami karena kami sudah habis waktunya menurut waktu-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mendapati kami, Engkau sendiri Tuhan Yesus yang menjemput kami Tuhan. Itulah Tuhan kerinduan kami. Kami tahu ada bagian kami harus kami lakukan. Sekali lagi Tuhan, tolong kami menyiapkan diri kami Tuhan. Kami tidak tahu waktunya, tapi biarlah kerinduan kami akan Engkau terus bertambah Tuhan. Di tahun ini Tuhan, lebih lagi. Kelaparan dan kehausan kami akan firman-Mu terus bertambah Tuhan. Bilakah Tuhan, bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi. Rinduku hausku akan diri-Mu. Bilakah ku di sana selama, bilakah usai pelayananku Tuhan. Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu Kau sebut namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selalu. Tuhan, Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah
Biarlah Tuhan seluruh jemaat kasih Allah ini Tuhan kembali ke rumah-Mu Tuhan. Tidak ada yang terhilang Tuhan. Bahkan Tuhan, kalau boleh Tuhan semua terangkat Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Pada waktu Kau datang kedua kalinya Tuhan. Karenanya Tuhan, jamahlah setiap hati kami Tuhan, bahwa kami mau berkomitmen Tuhan untuk terus mengikut Engkau Tuhan, untuk terus belajar Tuhan, hidup seperti yang Kau mau, hidup di dalam kebenaran-Mu saja Tuhan. Mari Tuhan, ajarku menghitung hari-hari, haleluya Tuhan, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus ku nanti. Mari kita bangkit berdiri, katakan kepada Tuhan, ku ingin setia, ku ingin setia sampai akhir. Selesaikan pertandingan hidupku, bawaku ke tempat di mana Kau ada, hingga bersama-Mu selamanya. Ku ingin setia. Ku ingin setia sampai akhir. Selesaikan pertandingan hidupku, bawaku ke tempat di mana Kau ada, hingga bersama-Mu selamanya. Tinggal bersamamu. Tinggal bersama-Mu, Tinggal bersamamu. tinggal bersama-Mu selamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, anugerah-Mu lah yang terus memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah Tuhan. Di minggu pertama tahun 2021 ini, kiranya Engkau terus mengajari kami akan firman-Mu, akan apa yang harus kami lakukan, akan tuntunan-Mu Tuhan Yesus di tahun 2021 ini. Berbicaralah dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, boleh menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk, saudara. Ya, puji Tuhan ya. Ya, hari ini sinyal semuanya agak terganggu sepertinya ya. Jadi ya, tapi tidak apa-apa ya teman-teman yang di streaming ya. Jadi saya tadi sudah sempat coba beberapa kali ya, mungkin dari sananya ya. Ya itulah kalau streaming ada kalanya sinyal kurang bagus saudara. Ya, tapi tidak mengurangi sukacita teman-teman yang ibadah, saudara-saudara yang ibadah lewat streaming baik di FB maupun via Zoom. Ya, baik, kita buka firman Tuhan, langsung kita buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. 6, 7, 8 ya. Kita baca bersama-sama 1 Petrus 1 ayat 6, 7, 8, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya,
Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Amin. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Amin. Sekalipun kita tidak pernah melihat secara mata secara kasat mata seperti ini ya, dengan mata iman pasti kita akan selalu melihat Tuhan, saudara. Amin, saudara. Tapi kan firman Tuhan juga mengatakan berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat, saudara. Nah, firman Tuhan luar biasa hari ini. Ini lanjutan dari apa yang saya sampaikan di tanggal 1 kemarin, saudara. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tanggal 1 kemarin ya, tema kita atau target kita atau tagline kita tahun ini Jemaat GBI Kasih Allah adalah kemenangan. Tapi sebelumnya kita harus dimurnikan terlebih dahulu, ya. Kalau bahasa Jawanya purification of glory, itu bahasa Jawanya. Iya KPG ya, benar ya, betul ya. KPG ini kan jago bahasa Inggris, ya. Jadi dimurnikan untuk memperoleh kemenangan. Nah, saudara, ternyata iman yang dimurnikan itulah yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Kalau kata Petrus, nilainya itu lebih tinggi dari emas itu sendiri, saudara. Dari emas yang sudah dibakar, yang seperti saya ceritakan yang tanggal 1 kemarin, ternyata iman yang dimurnikan itu nilainya jauh lebih tinggi. Dari apa? Dari emas yang sudah dibakar, yang sudah dimurnikan. Sekalipun yang kita anggap, wah logam mulia yang dahsyat itu nilainya tinggi, ternyata iman kita yang dimurnikan oleh Tuhan itu nilainya jauh lebih tinggi, saudara. Iya, itu luar biasa, saudara. Ya. Nah, jadi saya merenungkan, oh berarti ya ini tuh yang Tuhan mau, bahwa kehidupan kekristenan kita, khususnya jemaat kasih Allah, ya siapapun itu yang mendengarkan streaming ini juga, yang ada di tempat ini, dan buat kita semuanya, saudara, tahun 2021 ini, yuk mari jangan takut. Iman kita kalau Tuhan mau murnikan terus, mau proses terus, jangan takut. Yang saudara bilang enak banget sih Pak Gembala ngomongnya jangan takut. Keluar dari sini kan ada persoalan dan pergumulan. Ya itu fakta, memang itu realitanya. Tapi sebagai hamba Tuhan berdasarkan apa yang Tuhan firmankan, saya mau katakan, jangan pernah takut dan khawatir. Manakala Tuhan mau memproses atau memurnikan terus iman percaya kita, saudara. Karena ternyata iman yang dimurnikan itu nilainya lebih tinggi daripada emas yang sudah ditempah, yang sudah dimurnikan, yang sudah dibakar, saudara. Nah, di ayat 6 Petrus menuliskan, bergembiralah akan hal itu, ya. Jadi saudara, proses Tuhan itu bukan untuk ditakuti. Proses yang Tuhan mau lakukan atau Tuhan izinkan dalam kehidupan kita itu bukan akan merampas sukacita kita. Kalau kita memahami dengan baik, proses Tuhan memurnikan iman kita, harus kita responi dengan baik. Bahkan kalau dibilang bergembiralah karena itu. Iya. Kenapa kita harus bergembira? Karena ada janji Tuhan yang luar biasa, saudara. Kalau lihat ini kan cerita tentang pengharapan, ya, kisah tentang pengharapan, iman dan kasih, saudara. Ya. Kalau kita tetap punya pengharapan di dalam Kristus, kita punya iman yang tidak tergoyahkan di dalam Kristus, kasih kita meluap-luap di dalam Kristus, kita harus bergembira untuk semuanya. Saudara, tidak mungkin pengharapan kita akan teguh dalam Tuhan kalau iman kita tidak dimurnikan oleh Tuhan. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu kan juga harus terus dimurnikan terus.
Ya saya sebenarnya agak gimana gitu menyampaikan ini karena ngeri-ngeri sedap. Tapi maafkan saya. Kita sudah ada di penghujung akhir kehidupan kita, saudara. Kalau kita masih bisa ada hari ini, percayalah ini benar-benar karena anugerah Tuhan. Amin. Tadi pagi saya bangun 4:30, saudara. Ya. Saya buka handphone saya dapat berita, saudara. Ada sahabat pendeta Maksinesi, gembala sidang gereja Bethel Indonesia, Eklesia di Tangerang, saudara, meninggal jam 1 dini hari. Saya tiba-tiba tuh dada saya tiba-tiba sesak gitu, kaget. Saya bilang sama Bu Gembala, kenapa ya? Saya dapat berita kok ulu hati saya itu tiba-tiba kayak ditusuk-tusuk tadi. Lalu saya ambil gitar, saya menyembah Tuhan tadi pagi, saudara. Saya mau katakan, kalau kita ada hari ini itu betul-betul karena anugerah Tuhan. Iya. Coba bayangkan, hari ini boleh dibilang kan, ya, orang akhirnya finish. Bagus kalau finishnya baik. Kalau finishnya nggak baik itu yang repot, saudara. Kalau saudara finish dalam keadaan masih sakit hati, masih ada dalam kepahitan, bukankah itu mengerikan? Tapi saya bersyukur hambanya ini Pak Pendeta Maksiat, dia orang baik, saudara. Kita kembali lagi. Hari ini memang Tuhan mau memurnikan segala sesuatu. Iman kita ini harus dimurnikan terus. Dan jangan pernah takut. Karena sesungguhnya itu baik. Nah, tanggal 1 kemarin saya katakan bahwa tujuan pemurnian itu adalah membersihkan kan kehidupan kita dari hal-hal yang kotor. Itu yang pertama, ya. Lalu yang kedua, saudara, tujuannya itu adalah supaya apa? Membuat hidup kita ini lebih berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi kalau kita dimurnikan Tuhan, diproses Tuhan, sebenarnya supaya apa? Hidup kita ini lebih berkenan. Kita dibersihkan itu kan tujuannya supaya kita lebih berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup kita berkenan, pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Iya. Kalau hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, itu pasti hidup kita itu akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi tidak hanya lagu saja kita nyanyikan kan, menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita pun, hidup kita pun benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Karena kita mau dibersihkan terus demi hari, terus menerus. Kita dibersihkan. Kita nih banyak sekali dosa-dosa, banyak sekali hal-hal yang perlu ini kita bersihkan, saudara ya. Rumah saja kalau banyak peralatan, banyak perabotan, ya kan, banyak sampah-sampah rasanya nggak nyaman kan. Ya. Betul nggak, saudara? Rumah mau segede apapun, saudara, kalau terlalu banyak juga perkakas-perkakasnya, kalau terlalu banyak hal-hal yang ditaruh di dalamnya tidak berguna, itu akan mengurangi keindahannya. Hidup kita ini kan juga bagaikan bait Allah kan. Hidup kita ini bait Allah yang memang benar-benar harus dibersihkan terus dan dibersihkan terus, saudara. Supaya Roh Kudus yang kita yakini akan berdiam di dalam kehidupan kita itu, dia memperoleh tempat yang terbaik di dalam hidup kita. Amin. Jadi pemurnian itu adalah untuk membersihkan kehidupan kita, lalu untuk apa? Membuat hidup kita ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, makanya sekali lagi saya katakan jangan takut, ya, jangan khawatir. Percayalah, seperti Ayub itu kan, dia meyakini karena Tuhan tahu jalan hidupnya. Dia juga percaya Tuhan tahu yang terbaik apa yang dia lakukan buat kehidupannya. Ayub. Nah, lalu sekarang ya tinggal kita nih. Jemaat yang dikasihi, tinggal kita nih. Bagaimana kita meresponinya ketika Tuhan sedang memproses hidup kita. Itu kan yang jauh lebih penting. Edwin Cole bilang, yang jadi persoalan itu bukan masalahmu. Atau apa yang kerumitan, tantangan yang kau hadapi itu bukan persoalan.
Tapi yang persoalan utama adalah bagaimana sikapmu, responmu terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan. Nah, hari ini saya mau share 2 hal saja, saudara. Bagaimana kita meresponi pemurnian iman yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Sebab jangan sampai kita salah merespon, saudara, ya. Lalu akhirnya kita bukannya semakin dekat dengan Tuhan, malah kita semakin jauh dari Tuhan. Ya. Yang pertama, saudara, ya, bagaimana meresponi iman yang akan dimurnikan oleh Tuhan itu? Pertama, kita harus percaya apapun yang terjadi atau yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu baik. Amin, saudara. Roma pasal 8 ayat 28. Apa dikatakan di sana? Pasti tahu ayat ini, ya kan? Sebab Allah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Respon pertama kita harus percaya, saudara. Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, saudara. Tapi saudara harus percaya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang Tuhan izinkan terjadi, Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Kalau saudara kehilangan, saudara, percayalah, saudara, itu juga baik. Apalagi kalau cuma kehilangan hal-hal yang ada di dunia ini, saudara. Jangan terikat dengan apapun yang ada di dunia ini. Saya sedikit cerita soal perkara dunia, ya, keterikatan dengan perkara dunia. Saya dibebasin ketika piaraan-piaraan kesayangan saya itu mati, saudara. Dulu waktu saya kehilangan pertama itu kehilangan motor yang menurut saya sayang banget motor itu. Saya kehilangan motor, sempat nangis gitu kan. Motor. Lalu beberapa piaraan kesayangan saya mati, saudara. Terakhir itu ikan arwana saya. Ikan arwana dari kecil, ya. Namanya saya juga lulusan perikanan. Jadi pingin punya ikan juga di rumah. Rawat dari kecil, lalu dia mati. Yang bikin saya sedih waktu itu, karena matinya itu saya lihat bener, gitu, ngap-ngap, gitu kan. Wah, matinya karena salah makan, ya. Saya kasih jangkrik, dimakan sama kaki-kakinya, jadi keselak. Dan akhir matinya itu saya nggak matiin betul. Dan saya sempat sedih lagi, saudara. Setelah itu, saudara, berbicara dalam hati saya, untuk hal yang fana kamu tangisi, itu gak ada gunanya. Saya kaget loh waktu Tuhan bicara itu. Untuk hal yang fana, hal yang sia-sia, kalau kau kehilangan dan kamu tangisi, itu salah. Artinya apa? Kita terikat kepadanya. Jadi kalau saudara kehilangan sesuatu di dunia ini dan saudara tangisi dan tangisi terus, meratapi terus hal itu, saudara terikat dengannya. Dan itu salah, maafkan saya mengatakan. Setelah itu saya bilang sama Tuhan, iya deh Tuhan, kalau gitu saya tidak akan meratapi, menangis apapun yang fana di tengah dunia ini. Saya pernah ceritakan ini kan. Mulai apapun juga, mobil kan, kita punya kendaraan itu kalau diserempet orang itu rasanya kita mau marah dan lain sebagainya. Setelah itu loh, saudara, udahlah biarin aja. Ini kan mobil pun juga Tuhan kasih untuk dipakai bagi pelayanan. Ya kalau memang serempet, udahlah biarin aja. Sejak itu, saudara, saya membiasakan hidup saya untuk tidak terikat dengan apapun. Kemarin lagi, saudara, Tuhan izinkan lagi ikan arwana saya mati lagi. Yang sudah segede ini, saudara. Udah 2 tahun lebih saya pelihara. Udah segede ini.
Saya upload di media saya, orang waduh sayang banget saya. Tapi saya ya sudah, yang udah mati. Ibu gembala yang, aduh sayang banget. Karena memang itu ikan sudah gede sekali. Ya. Tapi saya sudah nggak menangis itu. Ya sudah, yang sudah mau mati. Bahkan apa saudara, saya potong-potong cuma belum sempat aja digoreng saudara. Ya. Itu ikan arwana, banyak sekali dagingnya, segede ini saudara. Ya. Nah maksud saya begini saudara, percayalah apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, Tuhan itu turut bekerja semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Karena memang Tuhan mau memurnikan terus kehidupan kita saudara. Yang harus kita lakukan, jangan pernah curiga kepada Tuhan. Tanggal 1 saya bilang jangan pernah salahkan Tuhan. Tapi hari ini saya mau kasih tahu buat kita, jangan pernah curiga kepada Tuhan atas apapun yang terjadi atas hidup kita, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang tidak kita harapkan sekalipun. Jangan pernah curiga sama Tuhan. Hari ini kan orang saling curiga. Ya maafkan ya, kita ada dalam situasi yang seperti ini. Apalagi kalau kita ketemu orang yang tidak kita kenal, ya kan? Di tengah pandemi seperti ini kan, kita kadang-kadang kan, dia corona nggak? Iblis hari ini menebar seperti itu kan? Ya tapi nggak apa-apa buat berjaga-jaga. Tapi sorry, saya mau katakan, kalau sesuatu yang buruk terjadi atas hidupmu, kalau itu atas seizin Tuhan, jangan pernah curiga Tuhan tidak sayang lagi dengan engkau. Jangan pernah curiga Tuhan tidak peduli lagi dengan engkau. Enggak saudara. Kalau manusia curiga dengan kita, biarin aja. Yang penting kita jangan curiga sama Tuhan saudara. Karena Tuhan akan selalu mengasihi kita. Amin. Kalau dia izinkan hal-hal yang tidak menyenangkan atau hal-hal yang menyakitkan terjadi dalam kehidupan kita, kalau dia izinkan itu saudara, sesungguhnya dia sedang memurnikan imanmu. Jangan curiga sama Tuhan. Iya. Kalau kita sudah curiga dengan Tuhan saudara, bagaimana lagi Tuhan mau menolong kita? Percayalah, proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk memurnikan iman kita supaya apa? Dia itu ingin kita itu dekat dengan Dia. Tuhan itu mau kita itu mengandalkan Dia, bukan mengandalkan kekuatan kita. Enggak, saudara. Saat kita mengandalkan kekuatan kita, sebenarnya saat itu kita sedang buat hati Tuhan itu sedih loh. Iya. Makanya kan kitab Yeremia mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Itu Alkitab yang bilang. Artinya memang Tuhan sangat tidak suka. Jadi respon pertama, yuk mari kita percaya terhadap segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dan izinkan terjadi. Semua untuk mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, kata firman Tuhan, bukan rancangan kecelakaan. Saya ulangi saudara, jangan curiga sama Tuhan ya. Jangan bilang, aduh Tuhan sudah tidak sayang dengan saya. Kalau doa kita belum dijawab Tuhan, jangan curiga sama Tuhan. Tuhan sudah gak peduli lagi dengan saya. Enggak saudara. Dimurnikan itu supaya kita lebih baik lagi, lebih berdampak lagi, lebih berguna lagi saudara. Jadi singkirkan semua pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran curiga itu singkirkan. Apalagi curiga sama Tuhan saudara. Ya, ingat baik-baik, segala yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah baik dan akan mendatangkan kebaikan buat kita semuanya. Lalu yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan? Atau bagaimana sikap kita menyikapi pemurnian iman yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah, ya ini agak sedikit
berat-berat sedikit, tapi kita mampu kok relakan diri kita ya, untuk dimurnikan oleh Tuhan. Kerelaan pada Tuhan, kerelaan pada apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, itu akan sangat menolong kita, saudara. Ingat kata Paulus, aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi sesungguhnya hidup kita ini bukan milik kita. Kalau Tuhan mau bikin apa saja, ya terserah Tuhan toh. Ada lagunya kan? Suka-sukamu Tuhan. Nah, kerendahan yang ngambilnya ya, nggak ada musiknya sih, jadi kerendahan. Ya, itu saudara. Hidup kita ini bukan milik kita lagi. Saat kita percaya kepada Kristus, hidup kita ini sudah miliknya Kristus. Jadi kalau Tuhan mau melakukan apapun dalam kehidupan kita, memproses hidup kita, tadi yang pertama, percaya semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Lalu yang kedua, saudara, percaya tanpa saudara rela, itu juga enggak komplit, saudara. Jadi kalau saudara percaya, yes, aku percaya Tuhan kasih aku kekuatan melewati semuanya ini, saudara. Tapi saudara menggerutu di belakang, ya sama aja saudara enggak percaya. Tapi kalau saudara bilang saudara percaya yang Tuhan izinkan ini baik untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu, saudara harus ikuti step yang berikutnya adalah relakan diri. Iya. Relakan diri kita. 1 Yohanes 2 ayat 6. Jess, coba buka Jess. Ya. Yesus itu sudah memberikan teladan, saudara. Bagaimana dia merelakan keberadaannya untuk apa? Menggenapi apa yang Tuhan perintahkan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, saudara. Kita teladani Kristus, saudara. Bagaimana dia rela menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh Bapa, bahkan sampai menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib. Itu contoh orang yang rela. Dia nggak pernah komplain, saudara. Orang hina dia, dia tidak balas. Orang menyakiti dia, dia nggak balas, saudara. Padahal dia mampu untuk membalasnya, betul? Padahal dia bisa melakukan apa saja, tapi tidak dilakukan oleh Yesus, karena dia tahu dia sedang mau menjalankan apa yang Bapa perintahkan kepadanya. Bahkan dia bisa, saudara, hari itu tidak naik ke atas Golgota. Ya kan? Dia sudah minta kepada Bapa di Taman Getsemani, kalau boleh Tuhan, cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi biar kehendak Bapa. Tadinya ada keinginan untuk lari atau untuk lobi-lobi, ya, bahasa sekarang ya, iya kan? Tapi dia sadar lagi, oh iya ya, dia kembalikan semuanya. Saat kita berserah, disitulah artinya kita merelakan apapun yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Kristus, kita pun wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidupilah teladan-teladan Kristus dalam kerelaannya menerima segala sesuatunya yang tidak pantas untuk dia terima. Padahal apa yang Yesus terima selama ada pelayanan di dunia ini kan sebenarnya kan itu untuk kita. Hinaan, cacian, pukulan, kesakitan, itu kan harusnya kita. Tapi untuk kita dia rela, saudara. Dia relakan dirinya menyelesaikan tugas yang Bapa perintahkan kepadanya. Hari ini saya juga mau beritahu, kalau kita percaya apa yang Tuhan lakukan, izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu mendatangkan kebaikan, relakan juga diri kita. Amin, saudara. Ya. Jangan menolak, jangan memberontak, jangan, saudara. Karena kita
Orang yang relakan dirinya itu seperti begini saudara ya. Dia tidak menolak didikan Tuhan. Karena di Wahyu, coba buka satu ayat lagi Jess, Wahyu 3 ayat 19 ya, dikatakan begini. Baca bersama-sama, 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, jadi kalau kita dikasihi Tuhan, ya pasti ada teguran, ya kan? Ada ajaran dari Tuhan. Tinggal kita ini mau rela apa tidak terima teguran. Sekali lagi, jangan menolak didikan Tuhan. Jangan anggap enteng kalau kita sedang diajar oleh Tuhan. Tinggal kita relakan hati kita, menyadari keberadaan kita. Kalau kata firman Tuhan ini bertobat. Kalau Tuhan ingatkan, kamu ada salah, tinggal kita minta ampun sama Tuhan, saudara. Lalu Dia berikan kita kekuatan yang baru lagi. Saya percaya, saudara, orang yang merelakan dirinya ya, di tangan Tuhan, itu dia cepat pulih. Percaya. Tapi semakin kita mengeraskan hati kita, semakin lama prosesnya. Kalau kita merelakan hati kita, ada orang bilang bahasa lainnya istighfar, nyebut ikhlas, boleh saudara. Ya itu kan bahasa aja. Rela. Kalau kata firman Tuhan, relakan hatimu. Kalau persoalan yang kita hadapi hari ini udah sampai di ubun-ubun kepala kita, saudara, tarik nafas dalam-dalam, bilang sama Tuhan, Tuhan aku rela Tuhan. Minimal ada kekuatan baru, saudara. Masalah mungkin belum selesai, tapi minimal ada kelegaan di hati kita. Tuhan aku rela Tuhan. Memang tidak mudah, saya menyadari tidak mudah ini. Tapi saya mau ngomong apa lagi? Memang ini cara yang tepat. Apalagi dalam situasi seperti ini, saudara. Kita tinggal tarik nafas, Tuhan aku rela Tuhan. Ada lagunya Om Eras ya. Tuhan aku rela. Itu lagu itu enak kalau dinyanyikan ya. Kalau kita jalani enak gak ya? Rela gak kita? Kalau sudah enak puji Tuhan. Enak. Tapi kalau kita belum menikmatinya, saudara, yuk paksa lagi diri kita untuk relakan hati kita dibentuk oleh Tuhan. Relakan, saudara, relakan. Dan yang berikutnya, orang yang rela itu, saudara, ya, dia akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Itu orang yang rela. Kalau sudah tidak ada lagi ucapan syukur dari dalam hidup kita, dari dalam hati kita, itu sama aja kita nggak rela, saudara. Mau mulut kita bilang saya rela kok, saya rela, tapi kita masih juga nggak bisa mengucap syukur. Itu namanya nggak rela, saudara. Dan orang yang rela, dari dalam kehidupannya akan tetap keluar ucapan syukur. 1 Tesalonika 18 kan itu katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang digendaki Tuhan Allah. Kalau kita rela, pasti tetap ada ucapan syukur dalam hati kita. Bukan menggerutu, bukan komplain. Sorry, ini zamannya udah nggak zaman lagi kita menggerutu, saudara. Komplain-komplain dengan Tuhan. Udah, saudara. Kita tinggal ikut tuh sekarang. Maunya Tuhan itu apa? Kita tinggal ikut. Sulit, berat, bukan berarti tidak bisa. Persoalannya mau atau enggak mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Di situ poinnya. Berat iya, sulit iya, tapi bukan berarti kita tidak mampu. Kita akan mampu kalau Tuhan ada bersama dengan kita. Amin, saudara. Percayalah, orang yang imannya dimurnikan, nilainya itu jauh lebih tinggi daripada emas. Itu kata Petrus tadi, saudara. Mari kita semakin mengenal Kristus, mempersiapkan diri kita. Percayalah, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu baik. Lalu relakan diri kita. Ya, relakan diri kita. Ya.
Supaya apa? Proses yang Tuhan izinkan terjadi cepat, saudara. Dia bentuk kita dengan cepat. Tapi kalau kita menolak, kita memberontak, percayalah juga semakin lama. Tinggal saudara pilih, mau pilih yang mana. Tapi saya percaya kita semuanya adalah orang-orang yang mau rela untuk terus mengikuti apa maunya Tuhan. Amin. Mau percaya bahwa Dia tahu yang terbaik buat kita semuanya. Amin, Opung. Haleluya. Senang sekali lihat Opung. Opung tarik nafas dalam Opung. Tuhan, aku rela Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara, tidak ada yang tahu tanggal berapa, waktunya kapan kita kembali kepada Tuhan. Ya, semuanya ada dalam rahasia Tuhan. Ya. Cuman hari ini saya mau ingatkan kita dan diri saya sendiri. Yuk kita persiapkan dengan sungguh-sungguh kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan proses demi proses terjadi, saudara harus percaya. Jangan curiga dengan Tuhan, lalu relakan dirimu. Supaya proses itu cepat selesai. Dan kalau waktunya kita kembali kepada Tuhan, kita semuanya siap untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan bagi kami semuanya. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi ke depan ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau yang mengetahui. Dan semuanya sudah ada dalam rancangan-Mu. Buat hati kami Tuhan, meresponi dengan baik. Menyikapi dengan baik segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan juga buat kami rela Tuhan menerima segala sesuatunya. Karena kami percaya Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kami semuanya. Sebagai gembala Tuhan, hamba berdoa, kiranya Roh Kudus-Mu terus menguatkan kami, mengingatkan kami, dan menyadarkan kami akan keberadaan kami masing-masing. Sehingga menjalani kehidupan kami di tahun 2021 ini, iman kami tidak akan goyah. Iman kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Sekalipun kami harus mungkin melewati banyak-banyak persoalan, tantangan, pergumulan, tapi iman kami tidak akan goyah karena kami percaya Engkau Allah Immanuel yang akan senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami bahwa orang yang dimurnikan imannya itu nilainya lebih tinggi Tuhan daripada emas yang sudah dimurnikan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami semuanya siap untuk mengalami proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi. Karena kami percaya di balik proses ada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat kami semuanya. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada